Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sudah siap belajar IPA belum? Kalau sudah siap, ayo kita belajar. Materi hari ini adalah tentang energi, di mana submateri yang akan kita bahas adalah energi, perubahan bentuk energi kinetik, energi potensial, energi yang tidak dapat diperbarui, energi yang dapat diperbarui, dan transformasi energi pada makhluk hidup. Materi pertama yang akan kita bahas adalah energi dan bentuk-bentuknya. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti aktivitas. Energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Satuan internasional dari energi adalah Joule atau disingkat J besar. Nah, salah satu bentuk energi yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa kimia. Sumber energi kimia terdapat dalam makanan, bahan bakar minyak, kayu bakar, dan aki. Bentuk energi yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Sumber energi kinetik adalah mobil yang bergerak, angin yang berhembus, baling-baling kipas angin yang bergerak. Bentuk energi yang ketiga adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Energi potensial biasanya berhubungan dengan ketinggian. Contoh dari energi potensial adalah buah yang jatuh dari pohonnya, air terjun, dan seorang penerjun payung yang melayang di udara. Bentuk energi yang keempat adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul dari perpindahan muatan-muatan listrik. Contoh energi listrik adalah magic jar, setrika listrik, kompor listrik, dan lampu. Bentuk energi yang kelima adalah energi kalor. Energi kalor adalah energi yang dapat mempengaruhi suhu, volume, atau wujud benda. Contoh energi kalor adalah setrika listrik, kompor listrik, solder listrik, dan alat pengering rambut. Bentuk energi yang keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan dari sumber cahaya atau benda yang memantulkan cahaya. Contoh energi cahaya adalah cahaya matahari dan cahaya lampu. Bentuk energi yang ketujuh adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari getaran benda. Contoh energi bunyi adalah bel listrik, suara orang berbicara, dan bunyi alat listrik. Bentuk energi yang kedelapan adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terjadi karena adanya reaksi fisi atau reaksi fusi dalam atom dari unsur radioaktif. Contoh dari energi nuklir adalah uranium. Bentuk energi yang kesembilan adalah energi otot. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh otot tubuh. Energi otot dibentuk oleh makanan, air, dan oksigen. Energi otot berfungsi untuk aktivitas tubuh manusia dan hewan. Dan bentuk energi yang ke-10 adalah energi biogas. Energi biogas adalah energi yang memanfaatkan gas metana dari kotoran ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Gas metana dapat digunakan sebagai bahan bakar gas seperti penerangan dan bahan bakar untuk memasak. Di sini ada contoh pengolahan dari energi biogas. Subbab selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Ini adalah gambar dari perubahan bentuk-bentuk energi. Contohnya adalah energi listrik yang digunakan untuk menyetrika, terdapat perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas. Kemudian, energi listrik untuk menyalakan lampu mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi kalor. Karena lampu yang menyala itu akan menghasilkan cahaya dan menghasilkan panas. Energi listrik untuk menghidupkan TV mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan terakhir, energi listrik untuk menghidupkan kipas angin merupakan perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak, karena kipas angin pasti menggerakkan baling-balingnya. Masih banyak lagi contoh-contoh energi yang lain. Di sini, Ibu hanya membahas beberapa contoh saja. Selanjutnya adalah energi kinetik.
Energi kinetik dimiliki oleh benda bergerak. Ingat ya, energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Di mana usaha yang dilakukan sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Dengan energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat sebuah benda. Usaha yang dilakukan satuannya joule, gaya benda satuannya newton, jarak satuannya meter, energi kinetik satuannya joule, massa benda satuannya kilogram, dan kecepatan benda satuannya meter per sekon. Contoh soalnya, seorang atlet memiliki massa 50 kg, kemudian meloncat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa energi kinetik atlet tersebut? Berarti, mula-mula yang diketahui adalah massa seorang atlet. Massanya adalah 50 kg. Dan kemudian kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik atau EK-nya. Maka kita gunakan rumus yang ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan M-nya adalah 50 dan V-nya adalah 2 meter per sekon. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikali 50 dikali setengah sama dengan 100 Joule. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena kedudukannya. Ingat ya, karena kedudukannya. Semakin tinggi sebuah benda terhadap kedudukannya, maka energi potensialnya semakin besar. Di mana energi potensial itu usahanya sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Dan energi potensialnya adalah massa dikali gravitasi dikali tinggi. Besar energi kinetik benda yang jatuh dari ketinggian H pada saat menyentuh tanah setengah mv kuadrat. Pada saat itu, semua energi potensial berubah menjadi energi kinetik dengan persamaan setengah mv kuadrat atau ini EK-nya sama dengan mgh. Sehingga dapat disimpulkan kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah V itu kecepatan sama dengan akar 2GH. 2 dikali gravitasi dikali H itu adalah ketinggian. Contoh soal dari energi potensial. Seorang atlet bermassa 50 kg meloncat dari ketinggian 3 meter ke dalam kolam renang. Hitung energi potensial atlet tersebut. Berarti yang pertama diketahui adalah massanya 50 kg. Kemudian tingginya atau H-nya yaitu 3 meter. Terus kemudian G atau gravitasi. Ingat, gravitasi sebuah benda adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah EP atau energi potensial. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Massanya 50, gravitasinya 10, dan ketinggiannya adalah 3. Kita kalikan hasilnya adalah 1500 Joule. Selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi dengan persediaan terbatas di alam dan akan habis. Contohnya adalah BBM, batu bara, dan gas alam. Eksploitasi sumber energi yang tidak dapat diperbarui dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti polusi. Nah, ini ada contohnya penambangan hasil bumi. Kalau yang ini adalah contoh dari reaktor nuklir. Selanjutnya adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi dengan jumlah tak terbatas di alam. Contohnya adalah angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Energi angin banyak dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air, menggiling biji-bijian, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, ini contohnya pembangkit tenaga listrik. Energi air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini contohnya pembangkit listrik tenaga air. Dan energi matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan sel surya. Sel surya dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini contoh penggunaan sumber energi cahaya matahari. Sebab selanjutnya adalah hukum kekekalan energi dan transformasi energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya adalah energi matahari. Matahari memiliki energi panas yang diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, energi pada tumbuhan diambil oleh hewan seperti sapi dan kambing untuk dimakan. Otomatis, energinya
transfer ke hewan. Hewan-hewan seperti kambing dan sapi dapat dikonsumsi oleh manusia. Berarti energi dari hewan dapat diubah ke manusia. Hukum kekekalan energi berlaku pada energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial. Energi mekanik merupakan hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole, yang artinya adalah perubahan. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil, contohnya pencernaan makanan dan respirasi. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana, contohnya adalah fotosintesis. Perbedaan dari katabolisme dan anabolisme adalah kalau katabolisme itu pembongkaran molekul besar menjadi kecil, sedangkan anabolisme adalah penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang kompleks. Nah, ini contoh dari metabolisme. Subbab selanjutnya adalah transformasi energi pada fotosintesis. Ini adalah contoh dari fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan matahari. Fotosintesis termasuk anabolisme atau penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Pada proses fotosintesis, yang pertama adalah penyerapan energi cahaya oleh klorofil pada tumbuhan. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Sebagian energi cahaya dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Dan reaksi fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 dan O2. Atau karbon dioksida bergabung dengan air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Selanjutnya adalah transformasi energi pada pencernaan makanan. Nah, ini adalah proses pencernaan makanan. Fungsi makanan adalah menyediakan energi untuk aktivitas seperti berjalan, berolahraga, membaca, menulis, dan tidur. Nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber tenaga sehari-hari. Sedangkan protein berfungsi untuk membantu pertumbuhan baik otak maupun tubuh. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan cadangan energi. Pencernaan makanan termasuk proses katabolisme. Ingat ya, pencernaan itu termasuk proses katabolisme karena mengubah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Contoh karbohidrat diubah menjadi glukosa, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah transformasi energi secara respirasi, di mana respirasi ialah suatu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Pada proses respirasi, dapat mengubah energi kimia menjadi energi lain yang dapat digunakan, yaitu energi otot untuk bergerak dan berbicara. Respirasi pada glukosa reaksinya sederhana, yaitu glukosa dan oksigen diubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Cukup sekian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.